ketika kalian sudah bisa menemukan rasa itu, maka kesembuhan itu akan lebih cepat datang. Baik. Halo sahabatku, Sobat NC. Masih banyak sekali teman-teman subscriber yang bertanya ataupun men-sharing masalah ketakutannya akan penyakit berat, bisa penyakit jantung, bisa penyakit paru-paru, penyakit tumor, serta penyakit kronis lainnya ya. Biasanya mereka masih berpikir terlalu liar bahwa dirinya mengidap suatu penyakit yang berat dan mematikan. Terus juga setiap kali ada berita kematian atau berita duka atau pembahasan suatu penyakit ganas ya, pasti dia akan overthinking ke arah situ. Kenapa sih seperti itu ya kan? Jadi yang perlu kalian sadari adalah ketika kalian mengalami anxiety disorder, maka hormon stres kalian tuh sangat tinggi ya. Kenapa? Karena kita sering mengalami cemas, mengalami was-was. Itulah yang menyebabkan hormon kortisol kita menjadi tinggi. Ketika hormon stres kita tinggi, maka akan direspon oleh badan kita dengan sensasi-sensasi psikosomatik, yang diantaranya adalah jantung berdebar, sesak nafas, kemudian kadang-kadang merasakan keliengan atau mungkin mata buram, dan banyak sekali sensasi, sakit di ulu hati, dada berat ya, yang kita sering sebut sebagai 1001 sensasi. Itulah beberapa sensasi yang ditimbulkan karena faktor psikosomatik. Nah, sensasi inilah yang sebenarnya kalian rasakan sebagai suatu gejala fisik yang kalian takutkan adalah merupakan suatu penyakit berat atau gejala penyakit berat atau penyakit kronis ya. Padahal sebenarnya itu hanya efek dari psikosomatis. Kenapa rasa itu nggak pergi-pergi dari kalian? Karena kalian selalu mencemaskan, selalu overthinking, selalu menakutkan hal-hal yang istilahnya negatif ya di pikiran kalian. Kalian ikuti terus rasa cemasnya, ikuti terus rasa was-wasnya, sehingga setiap hari kalian akan merasakan sensasi ya. Itu yang harus kita sadari dulu. Buat teman-teman yang pernah melakukan uji lab baik darahnya, jantungnya, atau mungkin juga organ lain ya, misalkan pernah ngecek paru-paru juga, terus kalian juga ngecek tekanan darah, tensi, kolesterol segala macam, dan dinyatakan sehat melalui hasil lab, maka yang perlu kalian sadari adalah kalian harus yakin bahwa hasil lab itu benar. Jadi ketika kalian masih merasakan sesuatu yang mengarah pada satu simpulan yang salah tentang penyakit tertentu, maka kalian harus kembali kepada hasil lab. Misalkan contoh, kalian karena masih sering cemas, produksi asam lambung masih tinggi, sehingga kalian merasakan berdebar di dada ya, di tengah sini biasanya kalian merasakan detak jantung yang tidak beraturan. Kalian jangan berpikir bahwa itu adalah gejala penyakit jantung. Kalian harus pastikan bahwa kalian sudah pernah melakukan cek EKG dan sudah dinyatakan normal. Ketika sudah dinyatakan normal, terus timbul detak jantung yang tidak beraturan, coba kalian ingat-ingat kalian sedang mengalami cemas apa enggak. Ketika kalian mengalami satu peristiwa yang kalian anggap menakutkan atau mungkin membuat kita menjadi panik atau cemas, biasanya akan disertai dengan gejala psikosomatis, detak jantung tidak beraturan atau mungkin berdebar ya. Terus kadang-kadang juga ketika gas lambung kita lagi tinggi juga, dia kan akan seperti berdenyut di leher lambungnya, itu mengganggu irama jantung yang kadang-kadang ikut berdebar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat beat rate atau detak jantung kalian itu biasanya kalau sedang mengalami kecemasan yang tinggi itu berada di angka 100 lebih ya. Padahal kita tidak sedang melakukan aktivitas fisik ya. Jadi kalau kalian sudah pernah cek lab ya, kalian harus meyakinkan bahwa hasil lab ini valid, hasil lab ini benar. Kalian bisa perkuat dengan kalimat positif self talk bahwa
meskipun aku mengalami cemas akan penyakit jantung karena jantungku sedang berdebar, tapi aku memilih untuk tenang karena apa yang kurasakan ini hanya sensasi karena aku cemas, karena aku mengalami cemas yang berlebihan atau psikosomatik ya, psikosomatik, sehingga aku tetap merasa tenang karena hasil labku menunjukkan bahwa jantungku sehat dan hasil EKG ku. Jadi tidak cuma dilihat ya, sambil diucapkan kalimat positif yang membuat kalian yakin dan tenang. Nanti ketika kalian sudah merasakan rasa tenang itu, kalian bisa tarik nafas dalam, tahan, kemudian hembuskan perlahan sambil visualkan udara yang keluar dari mulut kalian itu adalah rasa panik, rasa takut, rasa cemas, semua energi negatif yang keluar bersamaan dengan hembusan nafas. Lakukan beberapa kali secara repetisi. Nanti dengan kalian sering melakukan, maka kalian akan mudah untuk mengontrol ketika pikiran itu datang lagi. Kalian cukup self talk, cukup tarik nafas dalam sambil melepaskan apa yang ditakutkan, apa yang mengganggu pikiran, sampai dengan tenang kembali. Ketika kalian tenang, otomatis nanti anxiety akan mereda, terus produksi gas lambung kalian juga akan mulai stabil, sehingga berdebar-berdebar yang di dada seperti itu akan berkurang ya, termasuk sensasi-sensasi yang lain. Jadi buat teman-teman yang masih mau meyakinkan dirinya bahwa kalian sehat, kalian boleh lakukan general check up, cek aja semuanya. Tapi nanti ingat, ketika hasilnya sudah keluar dan tidak ada masalah pada diri kalian secara fisik, baik jantungnya, tensinya, kolesterolnya, mungkin organ yang lain, paru-paru, segala macam ya, kalian cek. Ketika hasilnya keluar dan bagus, kalian sudah jangan overthinking lagi. Jadikan hasil lab itu adalah patokan bahwa kita dalam keadaan aman. Kalian bisa rangkai kalimat positifnya berkenaan dengan hasil lab tersebut. Yakinlah bahwa aku dalam keadaan aman karena hasil lab ini baik. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kuncinya adalah kalian harus menemukan rasa tenang, rasa aman, perasaan nyaman ya kan. Ketika kalian sudah bisa menemukan rasa itu, maka kesembuhan itu akan lebih cepat datang. Baik, tetap semangat. Semoga kalian bisa mengontrol kecemasan itu, bisa menggantinya dengan energi positif. Terus perbanyak self talk, relaksasi, pernafasan diafragma, mendengarkan afirmasi positif. Terus jangan lupa pola 4P, tetap disiplin dilakukan. Baik, salam bangkit luar biasa.